Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Alhamdulillah. Hari ini saya sangat berbahagia teman-teman, karena kalian bisa lihat dari kostum saya, sudah pakai jubah, sudah pakai surban. Itu pertanda saya sudah resmi menjadi wali. Tadi malam saya diangkat menjadi wali teman-teman, kemudian dilantik dan dihadiri oleh seluruh para aulia yang ada di dunia ini. Dan tidak lama lagi atau sebentar lagi saya akan jualan air. Saya jampi-jampi satu botol air aqua saya akan jual 30.000. Murah saja teman-teman, cuman 30.000. Dan kalau kalian tonton video yang tadi malam, ada seorang Habib yang mengatakan syarat untuk bisa bertemu dengan Rasulullah SAW secara nyata, secara yaqadhah, atau bisa mendengarkan suara Rasulullah untuk menjawab salam kalian, yaitu kalian harus bisa menembus 247.999 maqam. Syekh Abdul Wahab Asy'arawi mengatakan bahwasanya tidak bisa orang itu mendapatkan makom berjumpa dengan Nabi atau mendengarkan suara Nabi kecuali telah menembus 247.999 makam. Dan hari ini saya sudah melewati itu semua teman-teman. Bahkan saya sudah melewati satu langkah. Berarti makom kewalian saya sudah 248.000 ya, bukan 999 lagi, tapi sudah lewat satu langkah, 248.000. Ini saya lebih jago teman-teman. Dan kalian tahu apa nama makom kewalian saya yang 248.000 itu? Yaitu makom Wali Ngedabrus. Nah, jadi saya resmi hari ini menjadi Wali Ngedabrus teman-teman. Dan tugas saya sebagai Wali Ngedabrus adalah membongkar wali-wali khurafat. Jadi wali membongkar wali, Wali Ngedabrus membongkar wali khurafat. Nah teman-teman, terkait ada beberapa komentar ya yang jelas dari para muhibbinnya yang sangat aneh ya. Mereka mengatakan saya memfitnah. Tidak mungkin ada seorang habaib, seorang wali yang berani mengatakan kalau seandainya aku tidak malu dengan Rasulullah atau dengan Allah, maka aku akan padamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking. Mereka tuduh kita fitnah teman-teman. Sekarang saya akan hadirkan videonya. Dan inilah tugas saya teman-teman sebagai wali yang memiliki makom Ngedabrus untuk membongkar. Dan semoga yang berkomentar tadi malam menonton video ini. Aneh saja teman-teman, ngaku muhibbinnya habaib, ngaku muhibbinnya para wali, tapi nggak tahu ceramah-ceramah Habib mereka sendiri, nggak tahu ceramah-ceramah khurafat wali-wali mereka sendiri. Kita yang bukan muhibbinnya kok bisa tahu? Itu artinya saya lebih muhibbin daripada kalian sebagai yang ngaku-ngaku muhibbin. Kita lihat videonya. Bagian habaib itu kalau ada anak cucu Syekh Abu Bakar bin Salim lagi bermain, ya dikasih tahu, sini Ikam, aku tahu Ikam ini keturunan Nabi habaib, tapi hati-hati dengan anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala, semuanya wali min awliyaillah. Berhati-hatilah kalian, yang ditakutkan murka Allah Ta'ala datang kepada kalian. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Gimana? Sudah jelas? Ya, sudah jelas. Ada wali yang bisa padamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking. Masih mau mengatakan saya fitnah? Ya, atau mungkin belum jelas?
Kita tonton sekali lagi videonya teman-teman. Sebagian habaib itu kalau ada anak cucu Syekh Abu Bakar bin Salim lagi bermain, ya dikasih tahu. Sini Ikam, aku tahu Ikam ini keturunan Nabi habaib, tapi hati-hati dengan anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala semuanya wali min awliyaillah. Berhati-hatilah kalian. Yang ditakutkan murka Allah Ta'ala datang kepada kalian. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Oke, sudah jelas ya. Jadi ini kisahnya Syekh Abu Bakar bin Salim yang semua anaknya katanya wali semua. Dan subhanallah ya. Kalau dari kalangan mereka teman-teman, ayahnya wali, pasti anaknya juga wali. Padahal kalau kita lihat kisah para nabi, para rasul ya, yang menjadi nabi adalah nabi itu sendiri, tapi keturunannya belum tentu menjadi nabi. Bahkan ada anak di antara para nabi yang menjadi ahli neraka jahanam, sebagaimana anak Nabi Nuh alaihissalam. Dan tidak selamanya keluarga seorang nabi itu menjadi ahli ibadah, menjadi orang yang soleh ya. Contohnya seperti istri Nabi Lut ya. Kemudian yang tadi anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian juga pamannya Rasulullah, orang-orang terdekatnya Nabi Muhammad SAW tidak menjadikan serta-merta mereka menjadi soleh. Tapi ya inilah ya, wali-wali versi mereka ini. Kalau sudah orang tuanya wali, anaknya pasti menjadi wali. Bahkan ada seorang Habib yang bernama Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan mengatakan ada anaknya seorang wali, 4 orang anaknya ini saling adu keramat. Ada yang satunya mengeluarkan rantai emas dari langit sampai ke bumi, dan yang lainnya juga saling beradu karomah. Nah ini jelas videonya ya. Ya, jelas videonya bahwa katanya seandainya Syekh Abu Bakar bin Salim ini tidak malu kepada Allah Azza wa Jalla, di versi video yang lain mengatakan seandainya aku tidak malu kepada Rasulullah SAW, maka aku akan padamkan api neraka jahanam dengan jari kelingkingku. Berarti ini fix, bukan fitnah ya. Ini bukan fitnah, no editan video teman-teman ya. Bisa kalian dengarkan suaranya, orangnya ada. Maka inilah tugas kita, terutama saya yang sudah resmi diangkat sebagai wali Gedabrus, yang makom tingkatannya 248.000, bukan 247.999. Enggak, saya sudah melewati itu semua. Dan tugas kita adalah membongkar khurafat wali-wali tersebut ya. Jadi wali Gedabrus membongkar wali khurafat, wali bongkar wali. Mana ada teman-teman ya, pernah ada statement dari seorang nabi, nabi yang manapun, rasul yang manapun, dari mulai Nabi Adam alaihissalam ya, Nabi Nuh alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad, ada yang pernah mengatakan seperti itu, mampu memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking. Bahkan bagaimana kondisi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan dengan manjanik oleh Raja Namrud, kemudian dia terlempar ke dalam kubangan api yang besar. Beliau seorang nabi, akan tetapi tidak mampu memadamkan api tersebut, melainkan beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan akhirnya Allah mendinginkan api tersebut. Teman-teman, berdoa kepada Allah, bukan justru merasa pede ya, berkata seandainya aku tidak malu dengan Allah atau dengan Nabi Muhammad, aku akan padamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking. Ini subhanallah. Makanya teman-teman, aneh sekali pemahaman karomah versi mereka. Sedangkan yang namanya karomah, yang namanya mukjizat, itu murni pemberian Allah Azza wa Jalla. Yang namanya murni pemberian Allah Azza wa Jalla berarti bukan kuasa seorang nabi, bukan kemauan, bukan keinginan pribadi seorang nabi dan rasul, apalagi ini karomah atas nama wali. Tapi anehnya bagi mereka teman-teman ya, seolah-olah berdasarkan keinginannya. Bayangkan, coba cermati kalimatnya. Seandainya aku tidak merasa malu dengan Allah, maka aku akan padamkan. Berarti itu ada keinginan.
seolah-olah dia merasa ada kemampuan. Seandainya tidak malu kepada Allah, maka akan dia padamkan api neraka jahanam dengan jari kelingkingnya. Nah, subhanallah. Maka bagaimana mungkin teman-teman ya, tidak kita bongkar, tidak kita bantah, dan bagaimana mungkin ini disebut sebagai karomah, sedangkan mereka merasa mampu melakukan itu semua. Padahal namanya karomah, namanya mukjizat, itu sebenarnya mereka nggak mengetahui, teman-teman. Itu terjadi begitu saja ya, atas kehendak Allah Azza wa Jalla, pada saat kondisi-kondisi yang Allah Azza wa Jalla tahu untuk dibutuhkan itu terjadi. Contoh, ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh pasukan Fir'aun ya, dan geng-gengnya, ketika sudah mentok, Nabi Musa alaihissalam berada di depan lautan, tidak ada jalan lain untuk keluar. Maka di situ Allah Azza wa Jalla ya, melalui wahyu malaikat Jibril memerintahkan untuk memukul tongkatnya, teman-teman, ke laut tersebut. Akhirnya laut terbelah dan akhirnya ada jalan keluar ya untuk berlari Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Maka jelas teman-teman kesimpulannya, Nabi Musa alaihissalam kalau bukan perintah Allah Azza wa Jalla untuk memukul tongkatnya, maka beliau sendiri tidak tahu bagaimana solusinya. Lah, dari situ kan jelas teman-teman ya, sekelas mukjizat saja teman-teman itu murni ya atas kehendak Allah Azza wa Jalla, dan Allah lebih tahu kapan waktunya dimunculkan yang tepat. Tapi anehnya versi mereka teman-teman, sesuka hati mereka ya bisa mengeluarkan karomahnya. Apalagi ini api neraka jahanam bisa dia padamkan. Coba mana wali itu? Saya mau tantang dia ya. Saya coba nyalakan api kompor, coba padamkan dengan jari kelingking kalian. Bagaimana caranya ya? Apakah digini-gini kan? Tiba-tiba keluar angin ya dari jari kelingkingnya seperti kompresor misalkan, kemudian disemprot lalu mati. Coba tunjukkan. Jangan asal bicara, apalagi mengatasnamakan karomah. Dan banyak Habib-Habib yang mengatakan, seperti misalkan Habib Hasan bin Ismail Al-Mudhar, kalau tidak salah namanya, pernah berkata, dulu Habib Soleh Tanggul itu berbeda dengan wali-wali yang lain ya. Kalau wali-wali yang lain katanya menyembunyikan karomahnya, tapi Habib Soleh Tanggul katanya suka mengumbar karomahnya. Perhatikan, suka mengumbar, ini artinya seolah-olah Habib Soleh Tanggul ini memiliki kemampuan ya, sesuka hatinya mengeluarkan keajaiban-keajaiban tertentu atas keinginannya sendiri. Padahal mukjizat, namanya karomah itu murni kehendak Allah Azza wa Jalla, bukan kemampuan manusia. Itu artinya sebenarnya teman-teman, orang yang kadang ditunjuki karomah oleh Allah Azza wa Jalla tidak tahu bahwa sebenarnya itu adalah karomah ya, tidak tahu. Makanya kita belum pernah mendengar kisah-kisah dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab ya, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, Imam Bukhari, imam-imam besar ahlul hadis yang disebutkan dari biografi mereka tentang karomah-karomah atau kehebatan-kehebatannya. Karena bisa jadi meskipun ada karomah yang pernah mereka alami, mereka tidak sadar ternyata itu adalah karomah. Cukup mereka mengatakan ini adalah kehendak Allah Azza wa Jalla, ini adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang Allah tunjukkan kepadaku. Mereka enggak menceritakan bahwa ini adalah karomah yang Allah berikan kepadaku sehingga tersebar sampai hari ini. Enggak ada. Tapi bedanya ya, Habib-Habib ini tidak ada lain dan tidak ada bukan yang diceramahi teman-teman ya. Selalu ada cerita-cerita kewalian melalui karomah-karomah yang begitu hebat ya. Mampu padamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking. Mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam satu hari. Ini mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah ini yang namanya karomah? Enggak. Maka sebagai penutup teman-teman, biar nggak terlalu panjang videonya, untuk yang berkomentar seperti itu saksikan video ini ya. Saya sudah tunjukkan bukti. Saya nggak doyan nyebar-nyebar hoak, nggak doyan nyebar-nyebar fitnah. Karena sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla katakan, innal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran hati dan lisan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Azza wa Jalla. Silahkan kalian cermati ya. Silahkan kalian lihat, terutama muhibbin para habaib ini yang masih belum percaya
ya, bahwa ada habib-habib mereka yang mengatakan bahwa mampu padamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking. Ini luar biasa teman-teman. Dan inilah tugas saya sebagai wali ngedabrus, membongkar wali-wali khurafat. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat teman-teman, sebagai pencerahan bagi kita semua, dan semoga kita berharap para muhibbinnya menjadi sadar teman-teman ya, agar tidak terus-terusan menuduh kita fitnah. Sorry ya, saya anti hoax ya, saya anti fitnah. Bisa kalian saksikan di semua video ini, ada buktinya, ada ceramahnya, ada suaranya, ada videonya, ada orangnya langsung teman-teman. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam akal sehat, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.